3. Iran menjadi tempat bermulanya pergerakan Dajjal dan pengikutnya untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Banyak hadits syahih yang menunjukkan bahwa keluarnya Dajjal adalah di wilayah timur, di saat manusia dilanda berbagai perselisihan. Awal kemunculannya adalah di wilayah Khurasan, tepatnya di Asbahan, Iran. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang panjang dari Fatimah binti Qais tentang kisah Tamim Ad-Dari. Dalam hadits tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya cerita Tamim Ad-Dari mengagumkanku, karena ceritanya bersesuaian dengan pembicaraanku kepada kalian tentang Dajjal, Madinah, dan Mekah. Ketahuilah, Dajjal berada di lautan Syam, atau lautan Yaman. Tidak, tetapi justru ia keluar dari wilayah timur, ia keluar dari wilayah timur, ia keluar dari wilayah timur, beliau menunjuk dengan tangannya ke arah timur. Hadits ini dijelaskan secara lebih tegas dalam hadits lainnya sebagai berikut. Dari Abu Bakar Asy-Siddiq, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, Dajjal akan keluar dari sebuah tempat di belahan timur bumi ini yang bernama Khurasan. Akan diikuti oleh kaum-kaum yang wajah mereka seperti perisai yang tebal. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan keluar dari kampung Yahudiyah kota Asbahan bersama 70.000 orang Yahudi Asbahan yang mengenakan kain selempang. Setelah itu Dajjal dan para pengikutnya bergerak ke arah barat, sehingga kembali muncul di sebuah wilayah yang terletak antara Irak dan Syam. Lalu Dajjal merajalela ke kanan dan ke kiri untuk menebar teror dan kejahatan. Dari Nawas bin Sam'an ia berkata, bahwa pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Dajjal, lalu antara lain beliau bersabda, sesungguhnya ia akan keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Irak, lalu ia membuat onar ke kanan dan ke kiri. Oleh karena itu, wahai hamba Allah, teguhkanlah iman kalian. Dajjal terus melakukan agresi ini sampai ia hampir memasuki Madinah. Ketika ia mulai mendekati kota Madinah, maka datanglah para malaikat yang membelokkan wajah Dajjal ke arah Syam. Maka Dajjal melanjutkan agresinya menuju arah Syam untuk mengepung kaum muslimin. Saat itu kaum muslimin menghadapi kondisi yang sangat sulit dan situasi yang berat. Semua manusia berusaha untuk menghindari Dajjal dan berlari menuju pegunungan, dan orang-orang Arab saat itu sangat sedikit jumlahnya. Setelah perjalanan panjangnya di muka bumi untuk menebar fitnah, maka di hari terakhir dari pengembaraannya, sampailah Dajjal di Palestina, Syam. Kemudian Dajjal dan pasukannya terus merangsek hingga sampai di wilayah Damaskus, Syria, tempat di mana Al-Mahdi dan kaum muslimin berada. Saat itu Al-Mahdi dan pasukannya baru saja kembali dari penaklukan Konstantinopel. Ketika mereka hendak melaksakan sholat, tiba-tiba turunlah Nabi Isa yang diapit oleh dua malaikat. Nabi Isa turun di Menara Putih di timur Masjid Jami Al-Umawi Damaskus. Terjadilah dialog antara kaum muslimin dengan Nabi Isa. Saat itu mereka meminta agar Nabi Isa menjadi imam untuk sholat mereka. Namun Nabi Isa menolak dengan mengatakan bahwa sebagian mereka menjadi pemimpin bagi lainnya. Setelah selesai sholat, maka Nabi Isa meminta agar pintu gerbang masjid dibuka. Ketika pintu terbuka, kaum muslimin melihat bahwa Dajjal dengan 70.000 pasukannya telah siaga untuk mengepung kaum muslimin. Terjadilah pertempuran dahsyat antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi melawan Dajjal dan pengikutnya. Kaum muslimin berhasil mendesak Dajjal dan pasukannya. Mereka terus mengejar dan memburu para pengikut Dajjal hingga sampai di wilayah Palestina. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa, tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam dalam air, lalu Nabi Isa mengejarnya hingga sampai di sebuah tempat yang bernama Pintu Lut, Palestina. Di tempat itulah Nabi Isa menikam Dajjal dengan tombaknya, kemudian tombak yang berlumuran darah itu ditunjukkan kepada kaum muslimin. Selanjutnya sisa-sisa kaum Yahudi yang bersama Dajjal akan dibunuh semuanya, hingga mereka bersembunyi di pohon dan batu-batu. Namun pohon dan batu-batu tersebut dapat berbicara dan memberitahukan keberadaan Yahudi yang bersembunyi di belakangnya, kecuali pohon Gharqad. Riwayat-riwayat di atas menjelaskan tentang negeri Khurasan yang secara spesifik adalah Isfahan Yahudiyah. Iran menjadi pangkalan pemberangkatan Dajjal dan pasukannya. Dari negeri itu, Dajjal akan memulai perang terbuka terhadap umat Islam, terkhusus pasukan umat Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Keluarnya Dajjal dari Khurasan ini menjelaskan, deklarasi, Dajjal sebagai pemimpin dunia. Sejak saat itulah dimulainya head keluarnya Dajjal yang hanya 40 head. Satu head pertama bagai 1 tahun, satu head kedua bagai 1 bulan dan satu head ketiga bagai 1 pekan, kemudian hari-hari berikutnya adalah sebagaimana hari-hari biasa. 4. Persia akan ditaklukkan oleh Al-Mahdi setelah penaklukan Jazirah Arab dan sebelum penaklukan Romawi. Dari Nafi bin Utbah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian akan memerangi semenanjung Arabia, maka Allah akan menaklukkannya untuk kalian. Setelah itu kalian akan memerangi Persia, maka Allah akan menaklukkannya untuk kalian. Setelah itu kalian akan memerangi Romawi, maka Allah akan menaklukkannya untuk kalian. Setelah itu kalian akan memerangi Dajjal, maka Allah akan menaklukkannya untuk kalian. Nafi berkata, wahai Jabir,
Tidakkah engkau melihat bahwa Dajjal tidak keluar sampai Romawi ditaklukkan oleh kaum muslimin? Ketika berbicara mengenai Persia, segera ingatan kita tertuju pada negara yang sekarang bernama Iran. Padahal sebenarnya yang termasuk dalam etnis ini bukan hanya negara Iran saja. Walaupun memang mayoritas bangsa Persia berada di negara Iran, bangsa Persia juga menjadi minoritas di negara-negara sekitar Iran, seperti Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Amerika Serikat, Kuwait, Turki, Uni Emirat Arab, Irak dan juga beberapa negara di Timur Tengah. Sebelum Islam datang dan menaklukkan bangsa Persia, bangsa ini telah memiliki peradabannya sendiri. Kebesaran bangsa ini bahkan dapat disamakan dengan Kekaisaran Romawi pada saat itu. Mereka telah menikmati eksistensi mereka sebagai bangsa yang berdiri sendiri selama berabad-abad, dan pernah mewakili sebuah kekuatan militer yang terorganisir dengan baik, juga pernah berperang dengan orang-orang Romawi selama lebih dari 400 tahun. Oleh karena itu, untuk menaklukkannya pasukan Islam harus menghadapi perlawanan yang sengit dari orang Persia. Mayoritas bangsa Persia berdomisili di Iran. Selain itu, bangsa Persia juga menjadi minoritas di beberapa negara lainnya, seperti Afghanistan, Tajikistan, dan Uzbekistan, bahkan Amerika Serikat, Kuwait, Turki, Uni Emirat Arab, serta beberapa negara lainnya di Timur Tengah. Secara terperinci jumlah bangsa Persia di setiap negara adalah sebagai berikut: Iran sebanyak 22.986.329 jiwa, Afghanistan sebanyak 612.192 jiwa, Bahrain sebanyak 94.460 jiwa, Australia sebanyak 27.095 jiwa, Austria sebanyak 11.465 jiwa, dan Azerbaijan sebanyak 1.160 jiwa. Riwayat di atas menjelaskan bahwa salah satu musuh Al-Mahdi adalah bangsa Persia, Iran. Mereka adalah kaum Syiah yang kecewa lantaran Al-Mahdi yang dijanjikan bukan berasal dari mereka. Mereka ingin menumpas Al-Mahdi, namun Al-Mahdi berhasil mengalahkan mereka. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa kelompok Syiah juga memiliki keyakinan akan datangnya Al-Mahdi yang dijanjikan. Mereka meyakini bahwa Al-Mahdi itu adalah salah satu dari 12 imam yang mereka kultuskan. Maka, di saat Al-Mahdi yang sesungguhnya telah muncul, lalu mereka mengetahui bahwa ia bukan sebagaimana yang diinginkan, orang-orang Syiah merasa keberatan jika harus bergabung dan memberikan baiat kepadanya. Mereka tidak yakin bahwa Al-Mahdi yang muncul adalah sebagaimana yang mereka yakini. Tatkala mereka menolak untuk memberikan ketaatan kepada Al-Mahdi, maka tidak ada pilihan bagi Al-Mahdi kecuali memerangi mereka. Dan Allah memberikan kemenangan kepada Al-Mahdi dalam penaklukan ini. Wallahu a'lam bishawab.